Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sinta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 jurusan biologi di LPTK IKIP Saraswati. Hari ini saya akan melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Kerambitan. Berikut video PPL dari saya. Pada sana, Bapak jadi. Om Swastiastu. Untuk memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan kita bahas di doanya. Baik, doa saya bikin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang nggak sekolah, Ibu absen dulu ya? Semua hadir. Itu adalah kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, siswa hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang keempat, mengangkat tangan apabila ingin bertanya atau ada hal yang ingin disampaikan pada guru. Itu kesepakatan kelas yang sudah kita bikin sebelumnya. Setelah itu, Ibu ingatkan kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya, masih ingat tentang pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang Halaman hayati. Siapa yang mau menjelaskan materi sebelumnya? Yang pertama itu keanekaragaman tingkat dia. Contohnya adalah jenis varietas bisa mengolah dan makan. Dan yang kedua, contoh keragaman tingkat jenis spesies. Karena contohnya adalah paralel kelapa, aren, dan sawit, dan rokok, virus, pada merah, limau, bunga, dan susul, dan seterusnya. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem, ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami itu seperti hutan dan tropis, rawa dan tembakau. Dan ekosistem buatan seperti sungai, ladang, dan gunung. Ya. Ada lagi materi sebelumnya? Silakan. Keanekaragaman hayati biodiversity adalah variasi organisme hidup pada tiga tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi tiga, tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kemarin minggu lalu sudah kita pelajari. Setelah itu, hari ini kita akan mempelajari tentang upaya penyebab atau faktor-faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati dan upaya untuk menanggulanginya atau upaya pelestariannya. Sebelum kita mulai ke materi, coba perhatikan lingkungan sekitar sekolah. Ini kan sekolahnya dikelilingi oleh sawah. Apakah pernah kalian melihat capung? Jarang. Kenapa seperti itu? Karena penggunaan pestisida atau zat kimia yang berlebihan. Iya, karena penggunaan zat kimia atau pestisida yang berlebihan sehingga telur nimfa dari capung itu punah atau mati. Yang sehingga jarang kalian melihat capung di area sekolah. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, setelah mengamati video, PPT dan kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Itu yang akan kita pelajari nanti. Sebelum kita mulai, silakan berdiri dulu anak-anak. Kita akan silakan di lorong-lorong dulu. Ini lorong. Ini kedua. Ini lorong sini, ini lorong sini. Ayo semua, lorong sekolah balik. Ya, ayo. Kita tes sedikit. Biar kalian semangat.
Kenapa tadi? Salah. Salah, benar. Ingat ya, dulunya salah, benar. Harus kompak semua. Sama itu sekali. Salah, benar. Kita mulai. Maju. 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 Benar, terima kasih. Slide berikutnya ya, biar semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah itu, langkah-langkah pembelajaran hari ini nanti yang pertama orientasi masalah. Nanti akan diputarkan video pembelajaran. Setelah itu kalian membentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Ibu bagikan LKPD-nya. Setelah itu ibu akan membimbing kelompok. Yang keempat, kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Itu langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan 2 jam ke depan. Setelah itu untuk evaluasinya, yang pertama ada tes formatif berupa pretest dan post-test. Kita menggunakan visi. Setelah itu observasi sikap. Ya, keaktifan kalian, ini bertanya dan lain sebagainya itu juga akan dinilai. Ya, yang terakhir adalah ada nanti tentang minat belajar. Ibu kasih angket tentang minat belajar. Kita mulai tes. Silakan dikeluarkan bukunya. Kita akan mengukur kemampuan awal kalian. Ya, 1, 2, 3. Yang tertinggi siapa ya? Alisa, Junalia, Nanda, Vanya, Kirana. Yang lain sudah selesai? Nanti kita perbaiki di post-test yang lainnya. Nah, dulu semua ya. Kita lanjut ke orientasi masalah. Buatan memutarkan video pembelajaran. Silakan diamati. Handphonenya silakan ditaruh. Dari 2 video yang ibu tampilkan tadi, mungkin kalian akan terlintas beberapa pertanyaan, ya kan? Untuk menjawab pertanyaan kalian, sekarang ibu akan memberikan LKPD. LKPD-nya seperti
silakan dianalisis faktor-faktor penyebab rusaknya terumbu karang dan upaya apa yang bisa kamu lakukan. Ya, silakan didiskusikan di kelompok kalian masing-masing. Bentuk kelompok menjadi 4 atau 5 orang. Silakan dibentuk dulu, nanti buka di sudah? Sudah. Karena minggu lalu kita mulai dengan kelompok 1. Sekarang kita mulai dari kelompok 5. Silakan maju ke depan kelompok 5. Yang lain mohon di belakang. Ya, silakan mulai kelompok 5. Jawaban nomor 1, pemanasan global dan pemulihan laut, pencemaran laut, kerusakan karang, pembangunan pesisir. Nomor 2, apa saja dampak kerusakan terumbu dan kerusakan ulasan air terkait usaha pencemaran dan dengan menggunakan bahan peledak berdasarkan waktu yang
mati, mayatnya mengalami trauma atau cacat serta dipulihkan hewan dapat dilepaskan kembali ke habitat alami. Mereka dengan pemantauan dan dukungan yang diperlukan. Ya, pertanyaannya tadi, tolong jelaskan tentang upaya pelestarian dengan rehabilitasi dan pelepasan kembali. Rehabilitasi itu artinya merawat hewan atau tumbuhan yang terluka. Setelah sembuh, nanti akan dikembalikan ke habitat aslinya. Ada yang lagi yang tanyakan? Sudah. Sudah cukup? Ya, terima kasih kelompok 5. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian dengan cepat. Pertanyaannya, amati gambar di bawah ini, terumbu karang. Amati gambar terumbu karang di bawah ini. Gambar A dan gambar B. Gambar A menunjukkan terumbu karang yang masih terjaga pelestariannya, sedangkan gambar B menunjukkan terumbu karang yang sudah rusak. Pertanyaannya, apa penyebab rusaknya terumbu karang? Upaya pelestarian, menetapkan kawasan perlindungan, mendirikan kawasan perlindungan alam atau cagar alam di mana hewan dan tumbuhan yang hampir punah dapat hidup dan berkembang biak tanpa terganggu oleh aktivitas manusia yang merusak. Kawasan ini dapat mencakup tanaman nasional, resto atau cagar biosfer yang dapat dilakukan yaitu rehabilitasi dan pelepasan kembali, pengendalian predator dan pesaing, pendidikan dan kesadaran masyarakat, dan pengelolaan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Bagaimana pencemaran dapat mengurangi keanekaragaman hayati yang terkait dengan Baik, jawabannya pencemaran dari limbah industri, pertanian dan perkotaan yang dapat merusak terumbu karang. Zat kimia seperti nutrien berlebih, pestisida dan logam berat dapat mencemari air laut dan menyebabkan stres pada karang. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Semua yang maju untuk presentasi, untuk presentasi tadi semuanya sudah bagus, tapi ada beberapa yang perlu ditambahkan. Ya, pertama menurut hasil diskusi kami itu pada saat kamu menjawab atau kalian menjawab kan salah satu yang harus bicara. Berarti jawabannya itu harus berisi menurut hasil diskusi kami atau menurut pendapat kami. Seperti itu nanti pada saat presentasi. Tapi semuanya sudah bagus. Ada beberapa mungkin yang perlu ditingkatkan. Untuk kelompok yang paling suaranya paling keras, semuanya ada ke depan, nggak ada yang bertanya. Kelompok yang paling bagus adalah kelompok 2, 4. Bukan untuk kelompok 1. Ya, untuk presentasi berikutnya mohon diingat kalau ada menjawab menurut diskusi kami atau menurut jawaban kami. Ya, karena itu adalah hasil diskusi dari kalian. Setelah itu kita lanjut ke penguatan menghilangnya keanekaragaman hayati. Lihat di papan ada beberapa faktor. Yang pertama, hilangnya habitat. Semakin banyak penduduk, semakin banyak habitat.
banyak hutan yang dialokasikan atau dipindah fungsikan menjadi tempat tinggal, pabrik atau lain sebagainya. Setelah itu kita lanjut ke penguatan. Menghilangnya keanekaragaman hayati. Lihat di papan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, hilangnya habitat. Semakin banyak penduduk, semakin banyak tempat atau tempat industri yang dibutuhkan. Karena itu banyak hutan yang dialokasikan atau dipindah fungsikan menjadi tempat tinggal, pabrik atau lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pencemaran tanah, udara, dan air. Polutan itu adalah sisa dari aktivitas manusia. Misalnya kamu habis minum pakai botol plastik, itu kamu buang sembarangan, nggak kamu recycle menjadi bahan-bahan serbaguna atau yang dapat digunakan kembali. Itu dapat menghilangkan keanekaragaman hayati. Setelah itu, yang ketiga, perubahan iklim. Ini sangkut pautnya dengan pencemaran tadi. Ya, perubahan iklim, salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dari zat-zat ruangan, misalnya pabrik, kendaraan, itu dapat merubah iklim sehingga suhu menjadi panas, sehingga es di kutub akan mencair, sehingga permukaan air laut akan lebih tinggi daripada daratan. Ya. Setelah itu, eksploitasi tanaman dan hewan. Kadang-kadang manusia mengeksploitasi, contoh kerja, mengeksploitasi tanaman atau hewan secara gila ya, tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pernah dengar eksploitasi taring gajah, ya orangutan untuk diperjualbelikan, termasuk eksploitasi. Ya, faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ada hilangnya habitat, pencemaran tanah, udara, dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, adanya spesies pendatang, industrialisasi pertanian dan hutan. Setelah itu, upaya yang dapat kalian lakukan yaitu konservasi dengan in situ, kedua konservasi dengan ex situ, dan yang terakhir dengan cagar biosfer. Adalah kawasan dengan ekosistem terestrial dan pesisir yang melaksanakan konservasi biodiversitas melalui pemanfaatan yang berkelanjutan. Itu upaya yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati. Kalau contoh dari konservasi in situ apa ya? Contohnya itu seperti pelestarian komodo di Pulau Komodo. Ya, pelestarian komodo di Pulau Komodo di habitat aslinya. Kalau ex itu, contohnya, ya. Contohnya yaitu mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Kebun raya, kebun binatang kalau di Bali, Bali Zoo, Bali Safari, kebun raya Lundul itu termasuk konservasi atau pelestarian secara ex situ. Setelah kesimpulan selesai, sekarang tadi kan kita sudah menilai kalian dengan BTS sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke post-tesis. Apakah kalian sudah memahami apa yang kalian diskusikan, apa yang ibu jelaskan dari materi ini? Kita masuk ke post-tesis. Sudah bisa dimulai? Silakan.
Diki masih protes. Ayat 5:11. Siapa nih yang pertama? Mana Benaya? Silakan maju ke depan. Yang kedua, Kirana. Nomor ketiga, banyak. Yang keempat sama yang kelima siapa ya? Oh, Dewi, silakan maju karena di sini nggak terlihat. Ayo maju 5 orang. Satu siapa? Dua. Dua. Tiga. Empat. Tangan untuk teman-temannya. Nah, masuk ke refleksi. Menurut kalian, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah sudah memahami materi yang disampaikan? Baik itu, bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tapi tidak ada kesulitan sama dalam hati? Bagaimana penggunaan video pembelajaran atau media pembelajaran yang digunakan? Apakah bisa dipahami dengan materi? Sudah? Bisa lebih mudah memahami materi? Bisa. Ya, terima kasih. Setelah itu ingatkan kembali untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang virus dan serangannya. Ya, dibaca di rumah tentang virus dan serangannya. Setelah itu nanti akan dikirimkan tugas individu ke grup WA kalian. Nanti dikerjakan di rumah. Ya. Setelah itu sekarang karena kita awali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa. Pada sana. Prabowo Sandi. Baik, karena kita dahului pembelajaran tadi dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Silakan duduk kembali.